Aku Deska Hutasoid dengan NPM 19120157, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas HKBP Nomensan Medan. Video ini aku buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, mata kuliah kewirausahaan. Mata kuliah kewirausahaan. Nah, pasti teman-teman yang udah nonton video aku bakalan bertanya-tanya dengan pertanyaan yang begini. Skip bahasa Inggris belajar kewirausahaan. Nah, di video ini juga aku bakalan ngasih tahu kalian mengapa harus belajar kewirausahaan. Nanti kan target kakak kan bukan ke sana. Nanti kan pastinya bakalan ngajar di sekolah gitu ya kan. Jadi di video ini juga aku bakalan jelasin sama teman-teman semua, khususnya bagi teman-teman aku yang sama-sama mahasiswa dan juga teman-temanku yang suka dalam bidang wirausaha. Oke? Aku bakalan jelasin apa itu kewirausahaan. Jadi kewirausahaan itu adalah suatu proses untuk menciptakan atau membuat sesuatu inovasi yang baru atau yang kreatif yang tentunya mempunyai banyak manfaat untuk orang lain dan bernilai tambah. Nah, itulah pengertian kewirausahaan itu sendiri. Aku harap teman-teman di sini, teman-teman yang nonton video aku ini dapat memahami apa itu yang dimaksud dengan kewirausahaan. Nah, selanjutnya aku bakalan jawab pertanyaan yang terngiang dalam pikiran teman-teman. Itu mengapa sih harus belajar kewirausahaan? Nah, manfaat kewirausahaan itu untuk mahasiswa atau untuk di kalangan mahasiswa, yaitu untuk menambah wawasan di bidang kewirausahaan agar nantinya kita sebagai generasi muda, kita sebagai wirausahawan muda ikut berkontribusi langsung dalam mengembangkan atau memajukan perekonomian di Indonesia. Saya pikir semuanya sudah jelas ya teman-teman. Sudah jelas tentang apa itu kewirausahaan, apa itu manfaat kewirausahaan untuk kalangan kita atau untuk kalangan mahasiswa. Dan di video aku ini juga aku bakalan mencoba untuk membuat suatu inovasi baru atau sesuatu yang kreatif yang menurut aku ini mempunyai daya jual dan memang dapat dipasarkan. Di video ini aku juga bakalan menunjukkan bagaimana aku mengambil ubinya, bagaimana mengambil jagung, bagaimana proses pembuatannya, dan bagaimana cara aku untuk memasarkan produk yang udah aku buat. Nah, buat teman-temanku yang masih penasaran, dan aku berharap kalian semua penasaran, ikuti terus kelanjutan dari video aku. Dadah! Like the kitty on the house, we sing meow 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 meow. Like the cutie on the prowl, come on meow 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 meow. Like my heart is beating out, destination of your sound. Whatever you do, I do meow meow meow. Oh, your love always near us somehow. I miss you each day and never. Jadi teman-teman, di video aku ini aku pakai 120 gram tepung terigu dan juga ada 3 potong ubi ungu. Ini tadi udah aku kupas, udah aku potong-potong dan juga udah aku rebus. Nanti ubi ungunya akan di blender lagi supaya tidak ada bagian yang bergumpal. Juga 2 buah jagung yang udah aku iris juga, nantinya ini akan di blender untuk dijadikan toppingnya. Ada 100 gram gula, 3 sendok makan susu kental manis. Jika persediaan di rumah tidak ada sasetan, kalian juga bisa menggunakan susu 3 sapi dan susu nona atau semacamnya. Dan juga ada lagi 70 gram keju parut. Ini macam-macamnya atau mereknya boleh bebas ya teman-teman ya. Ada lagi 1 bungkus santan kara. Santan kara ini nantinya akan dicampurkan ke ubinya supaya ubinya itu nanti halus dan dapat keset yang bagus. Ada juga 2 butir telur, terus 50 gram mentega yang udah aku panasin sebagai pengganti minyak goreng. Terus ada lagi 1 sendok makan SP atau pelembut. Ini wajib digunakan agar kuenya nanti terasa lembut. Ada setengah sendok makan garam. Dan ada juga
1 sendok makan baking powder, dan yang terakhir itu ada setengah sendok makan vanili bubuk. Jadi teman-teman, seperti yang udah aku bilang tadi, ubi yang tadinya kita rebus, kita masukkan lagi atau kita haluskan lagi supaya tidak ada bagian yang menggumpal, supaya nanti tekstur dari kuenya bagus. Nah, untuk cairannya atau untuk tambahan ubi ungunya, kita pakai santan kara ya guys ya. Jadi untuk tambahannya kita nggak usah pakai air, nanti takutnya yang bolu yang udah kita buat bantet. Kita masukkan ya teman-teman ya. Setelah sudah begini, kita blendernya sekitar 1 menit saja ya teman-teman ya. Jadi ini dia teman-teman, ubi tadi yang udah kita haluskan. Terasa lebih lembut ya guys ya. Dari bentuknya saja sudah nampak begitu. Nah, jadi untuk jagungnya tadi yang aku bilang bakalan aku buat jadi topping kuenya, aku blender lagi. Ini kita blendernya hanya jagungnya aja ya teman-teman. Kita tidak perlu menambahkan apa-apa karena ini hanya menjadi toppingnya saja nanti. Nah, ini dia teman-teman, jagungnya yang sudah saya haluskan tadi, bentuknya jadi seperti ini. Jadi teman-teman, setelah tadi ubi ungunya sudah aku haluskan dan jagungnya sudah aku haluskan juga, sekarang aku bakalan mixer telurnya, 2 butir telur tadi. Dan di video ini aku pakai mixernya ya teman-teman ya. Kita masukkan 2 butir telur tadi. Setelah itu kita masukkan 1 sendok makan SP atau pelembutnya. Setelah sudah memasukkan SP-nya tadi, aku bakalan masukkan 100 gram gula atau 3/4 gula. Terakhir, aku bakalan masukkan setengah sendok makan vanili bubuk.
masukkan ya teman-teman, hanya setengah sendok makan vanili bubuk saja. Setelah itu adonannya nanti akan seperti ini ya teman-teman ya. Setelah tadi tampilannya sudah begitu, aku bakalan mixer sampai bagian ini nantinya bakalan mengembang dan berubah warna menjadi warna putih. Nah, aku bakalan mixer ini sekitar 15 menit ya teman-teman ya. Mungkin kalau kita pakai wings bakalan lebih lah dari 15 menit. Dilihat dari kecepatan alat yang kita pakai ya teman-teman ya. Yang penting pada intinya kita harus mixer sampai telurnya tadi atau sampai bahan-bahan yang tadinya sudah kita buat berubah warna menjadi putih dan mengembang ya teman-teman. Begini ya hasilnya, jadi mengembang ya teman-teman ya. Terus kita masukkan baking powder tadi, kita campur ke tepung terigunya. Kita pastikan tidak ada yang menggumpal ya teman-teman. Terus kita saring dan kita masukkan ke dalam adonan yang sudah kita mixer tadi. Terus kita mixer lagi ya teman-teman ya. Pastikan semua adonannya tercampur rata ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masukkan ubi ungu yang tadi yang udah kita haluskan. Kita mixer lagi ya teman-teman. Kita masukkan garam dan 3 sendok makan kental manisnya, susu kental manisnya. Kita mixer lagi ya. Terus selanjutnya kita masukkan mentega yang udah dipanaskan tadi. Sembari kita mixer bahannya, sudah boleh sambil memanaskan kukusannya teman-teman ya. Pastikan semuanya tercampur rata. Warnanya sudah mulai ungu ya teman-teman. Nah, begini dia tampilannya teman-teman. Nah, kemudian aku akan masukin ini ke dalam loyang yang udah aku olesin sama mentega ya teman-teman ya. Pastikan adonannya tidak ada yang nempel ke dinding loyangnya ya teman-teman. Kemudian kita masukkan ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan tadi. Kita tutup ya teman-teman. Kita tunggu 35 menit dan hasilnya ada ini teman-teman. Cantik ya teman-teman ya. Kita tunggu sampai dingin ya teman-teman, supaya toppingnya nanti kita tambahkan. Nah, untuk toppingnya kita tambahkan, kita olesin mentega dulu ya teman-teman ya. Setelah itu kita taburin sama keju yang udah kita parut tadi. Nah, tadi itu untuk toppingnya itu topping jagungnya tadi yang udah aku blender juga. Yang terakhir kita olesi sama susu coklatnya ya teman-teman ya. Jadi produknya tadi atau kuenya tadi udah aku masukin ke plastik mikanya ya teman-teman. Ini sudah siap untuk dipasarkan. Dan cara pemasaran aku bakalan jual online dan juga jual di rumah aku.
Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku mulai dari awal dan sampai ke akhir video ini.